Baik, kita akan lanjutkan presentasi kita mengenai perioperatif medicine atau kedokteran perioperatif. Saya Alif Hakim Alamsyah dan video ini dibuat dalam rangka mengikuti kepanitraan klinik Madya di bagian atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Sebelum memulai, kita lihat kembali outline presentasi kita, di mana pada video pertama kita telah menjelaskan mengenai kedokteran perioperatif secara singkat, membahas mengenai latar belakang dan periode-periode yang ada pada perioperatif medicine atau kedokteran perioperatif. Di mana periode ini ada 3, yang pada video yang pertama juga kita telah membahas mengenai periode pertama, yaitu periode preoperasi atau anestesi, membahas mengenai periode evaluasi dan persiapan sebelum dimulainya prosedur pembedahan atau prosedur anestesi. Pada video kedua, kita memfokuskan untuk membahas mengenai periode duranti operasi atau periode selama operasi atau anestesi berlangsung, di mana periode ini adalah periode pemantauan dari kondisi fisik dan kondisi pasien selama prosedur operasi atau dan anestesi berlangsung. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai periode pasca operasi atau anestesi yang merupakan periode pemulihan pasien setelah prosedur pembedahan atau anestesi selesai dilakukan. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasan kita, yaitu periode pasca operasi atau anestesi. Periode pasca operasi atau anestesi idealnya pasien mengalami pemulihan pasca anestesi secara bertahap namun pasti. Namun kenyataannya pada beberapa pasien pada periode pasca operasi ini mengalami berbagai masalah-masalah yang timbul pada periode ini, dimulai dari masalah gelisah, nyeri, gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskular, yang mana gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan kematian pada periode pasca operasi atau anestesi. Terdapat perbedaan pemulihan antara pemulihan pasca analgesi regional atau lokal dan pemulihan pasca anestesi umum, di mana pada pemulihan pasca analgesi regional atau lokal, prognosis atau luaran dari pasien dapat dikatakan cukup baik, dengan tingkat kematian yang rendah maupun tingkat permasalahan pasca operasi atau anestesi yang rendah. Namun berbeda dengan pemulihan pasca anestesi umum, di mana pada pemulihan pasca anestesi umum ini didapatkan berbagai permasalahan pada pemulihan yang dapat menyebabkan kematian pada periode pasca operasi ini. Sehingga periode pemulihan ini atau masa pemulihan ini dapat dimasukkan juga ke dalam masa kritis dari pasien, dan semua pasien pasca anestesi dibawa ke ruangan khusus dengan peralatan lengkap, yaitu recovery room. Ini merupakan gambar dari recovery room di salah satu rumah sakit di United Kingdom. Definisi dari perawatan pasca operasi atau anestesi adalah suatu perawatan yang diberikan pada pasien setelah menjalani suatu manajemen anestesi dan dilakukan oleh tim atau tenaga profesional terlatih pada suatu area dengan kondisi dan kelengkapan khusus. Faktor pemulihan pasien pasca operasi atau anestesi kami bagi menjadi 2, yaitu faktor memperhambat pemulihan dan faktor mempercepat pemulihan. Faktor memperhambat pemulihan seperti nyeri, respon stres, mual muntah atau gangguan ileus lainnya, hipoksemia, gangguan tidur atau kelelahan, kelaparan, imobilisasi restriksi, drain dari nasogastrik tube atau pipa nasogastrial, dan juga tradisi. Sedangkan faktor yang mempercepat pemulihan seperti informasi prabedah atau pranestesi yang baik dan lengkap, pengurangan stres dan penanggulangan nyeri pasca operasi yang baik, mobilisasi atau latihan bergerak yang cukup, nutrisi enteral yang cukup, dan adanya dukungan dari faktor pertumbuhan pasien itu sendiri. Jadi sebelum kita membahas mengenai proses pemulihan atau proses pasca operasi, kita terlebih dahulu lihat berikut adalah gambaran dari proses perjalanan obat selama pasien dalam prosedur operasi atau anestesi. Jadi ketika obat masuk melalui absorpsi atau pasokan, obat itu akan didistribusikan ke tempat kerja dan pada simpanan, yang pada plasma juga dibawa ke metabolisme ataupun langsung diekskresi. Nah, pada proses pemulihan pasien pasca operasi, dimulai ketika obat dihentikan.
akan ada perbedaan nanti dari anestesi umum maupun analgesi regional yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Namun secara umum, ketika obat berhenti diberikan, maka ada beberapa hal yang mempengaruhi proses pemulihan atau kerja dari obat tersebut, yaitu simpanan yang masuk kembali ke plasma, yang dari plasma dibawa ke metabolisme dan diekskresikan. Dari diagram yang tadi dapat kita simpulkan bahwa proses pemulihan itu dipengaruhi oleh jumlah masukan dan simpanan obat anestesi yang dipengaruhi oleh lama pemakaian dan dosis total. Semakin lama maka akan semakin banyak disimpan, semakin tinggi dosis maka akan semakin banyak juga simpanannya. Lalu dipengaruhi juga oleh laju metabolisme obat, yang mana laju metabolisme ini dipengaruhi oleh status fungsi sistem organ metabolik dan suhu tubuh dari pasien itu sendiri. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh laju ekskresi dari obat anestesi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mengakhiri anestesi analgesi ada perbedaan sedikit di antara mengakhiri anestesi umum dan analgesi regional maupun lokal, yang dimana pada mengakhiri anestesi umum dimulai ketika pembedahan telah selesai, maka obat dapat dihentikan. Pada anestesi umum intravena, bila pembedahan telah selesai, maka hentikan pemberian obat bius intravena. Pertahankan jalan nafas agar tetap lapang sehingga oksigenasi tetap adekuat, dan pindahkan pasien ke ruang pulih pasca anestesi. Lalu, untuk anestesi umum inhalasi via sungkup muka, bila operasi selesai, hentikan pemberian obat anestesi, berikan oksigen 100%. Pertahankan kelapangan jalan nafas, bila perlu dapat dipasang pipa naso atau orofaring. Lalu pindahkan pasien ke ruang pulih. Untuk anestesi umum inhalasi melalui pipa endotrakeal, bila operasi selesai, dapat dihentikan pemberian obat anestesinya, lalu berikan oksigen 100% melalui sungkup muka. Ekstubasi dari pipa endotrakeal dilakukan setelah nafas spontan dan jalan nafas aman atau bersih. Jadi, ekstubasi dari pipa endotrakeal ini dapat ditunda terlebih dahulu apabila kita belum bisa memastikan apakah jalan nafasnya sudah spontan ataupun sudah bersih. Lalu pertahankan keadekuatan jalan nafas, apabila diperlukan dapat dipasang pipa nasofaring atau orofaring, lalu pasien dipindahkan ke ruang pulih pasca anestesi. Untuk mengakhiri analgesi regional, bila operasi telah selesai, obat dapat dihentikan, dan pemulihan dapat berlangsung secara bertahap sesuai dengan masa dari kerja obat yang diberikan. Pemantauan terus-menerus ditujukan untuk memantau adanya kerja dari sistem sensoris atau pemulihan dari sistem sensoris, pemulihan dari sistem motorik, dan pemulihan dari sistem otonom simpatis, terutama apabila obat analgesi tersebut bekerja pada blok subarachnoid. Lalu, pasien dipindahkan ke ruang pulih pasca anestesi. Pada anestesi umum dan analgesi regional ini, semua pasien dipindahkan ke ruang pulih pasca anestesi setelah prosedur pembedahan dan anestesi telah selesai. Berbeda dengan analgesi lokal, di mana nanti akan kita bahas lebih lanjut beberapa kriteria pasien yang tidak perlu dipindahkan ke ruang pulih pasca anestesi. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai ruang pulih pasca anestesi, di mana ruang pulih pasca anestesi ini atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Post Anesthetic Care Unit atau PACU, adalah bagian dari instalasi bedah sentral, yang dimana letaknya haruslah satu koridor dengan kamar operasi dan harus ditunjang dengan fasilitas pemantauan dan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Fungsi dari ruang pulih pasca anestesi sendiri adalah yang pertama untuk memantau keadaan oksigenasi dan ventilasi dari pasien pasca prosedur pembedahan atau anestesi, mempertahankan stabilitas hemodinamik, memantau perdarahan luka operasi pasca trauma pada pembedahan operasi. Yang keempat, mengobati nyeri pasca anestesi secara adekuat dan aman. Yang kelima, bertindak dengan cepat dan tepat jika ditemukan adanya permasalahan selama periode pasca operasi atau pasca anestesi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa pasien yang tidak perlu dirawat di ruang pulih setelah prosedur pembedahan atau setelah prosedur anestesi. Yang pertama, apabila pasien hanya diberikan analgesia lokal, maka dapat langsung dibawa pindah ke bangsal.
Yang kedua, penderita yang berisiko mengalami infeksi. Yang ketiga, pasien yang memerlukan terapi intensif di ICU, maka akan dapat langsung dibawa ke intensive care unit atau ke ICU. Yang keempat, pasien yang memerlukan tindakan khusus di ruangan. Contohnya memerlukan hemodialisis, maka dapat langsung dipindahkan ke ruang hemodialisa. Pasien ruang pulih, ketika pasien selesai menjalani prosedur pembedahan atau anestesi, maka hampir semua pasien ini dipindahkan ke ruang pulih pasca anestesi. Yang harus diperhatikan ketika serah terima pasien dari ruang kamar operasi ke ruang pulih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diinformasikan mengenai status fisik pasien, pre-anestesi, dan termasuk identitasnya. Jadi agar tidak ada salah pasien yang masuk ke ruang pulih, dan status fisik pasien di sini sesuai dengan catatan dari pre-anestesi yang telah kita bahas pada video pertama. Status fisik pasien kita golongkan dengan menggunakan kategori ASA, yaitu ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, dan ASA 6. Yang kedua, diinformasikan mengenai prosedur pembedahan dan diagnosis pembedahan yang dijalani oleh pasien sebelum dipindahkan ke ruang pulih. Yang ketiga, diinformasikan juga mengenai jenis atau teknik anestesi analgesi yang diberikan kepada pasien selama prosedur pembedahan dan anestesi. Yang keempat, diinformasikan mengenai riwayat terapi yang relevan, termasuk apakah pasien memiliki alergi atau tidak sebelumnya. Yang kelima, diinformasikan mengenai perjalanan selama prosedur anestesi atau pembedahan berlangsung, termasuk terkait kapan terakhir pasien menggunakan obat. Di mana yang terakhir ini berguna untuk nanti ketika pasien dapat dipindahkan, untuk catatan ketika pasien harus dipindahkan dari ruang pulih ke ruang bangsal, apakah sudah diperbolehkan atau belum. Apa saja harus kita pantau selama pasien berada di ruang pulih pasca anestesi atau PACU? Yang pertama, kita harus memperhatikan luka operasi pasien. Apakah terdapat perdarahan pada luka? Apakah terdapat tanda-tanda infeksi pada luka? Luka operasi ini dapat kita inspeksi secara langsung pada area operasi pasien atau pada saat kita mengganti perban pasien untuk melihat apakah terdapat perdarahan ataupun tanda-tanda infeksi pada luka. Ini berfungsi untuk nanti ketika pasien dipindahkan dari ruang pulih ke ruang bangsal atau ruang perawatan. Yang kedua, kita melakukan pemantauan dengan menggunakan skor Aldrete, di mana skor ini dilakukan pada saat pasien masuk ke ruang pulih pasca anestesi dan dilanjutkan setiap 5 menit hingga skor Aldrete didapatkan optimal. Yang ketiga, apakah terdapat masalah di ruang pulih atau tidak. Perhatikan apakah terdapat keluhan yang dialami oleh pasien pasca anestesi. Lakukan penanganan yang tepat pada penyulit yang ditemukan. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai skor Aldrete dan juga masalah di ruang pulih. Ini merupakan skor Aldrete di mana terdapat 5 parameter pada skor ini. Yang pertama adalah level aktivitas, yang kedua adalah respirasi atau oksigenasi ventilasi, yang ketiga adalah sirkulasi, yang dalam skor ini dimasukkan adalah tekanan darah, yang keempat adalah kesadaran, yang kelima adalah saturasi oksigen yang ditentukan dengan pulse oximetry. Di mana pada masing-masing parameter ini nantinya akan ada 3 skor, yaitu 0, 1, dan 2, dengan skor maksimal tentunya adalah 10, dan apabila pasien telah mendapatkan skor lebih dari sama dengan 9, maka pasien dapat dipindahkan dari ruang pulih ke ruang perawatan atau ruang bangsal. Masalah di ruang pulih. Terdapat beberapa masalah yang terjadi pada pasien pasca prosedur pembedahan atau anestesi yang biasanya muncul setelah pasien dipindahkan di ruang pulih pasca anestesi. Permasalahan di ruang pulih pasca anestesi adalah gelisah, gangguan pernafasan atau gangguan oksigenasi ventilasi, gangguan kardiovaskular atau gangguan sirkulasi, gangguan fungsi ginjal, mual muntah, menggigil atau shivering, dan juga nyeri pasca operasi. Kita akan bahas secara lebih lanjut mengenai masing-masing masalah di ruang pulih dan bagaimana cara penanganannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai gelisah yang terjadi pasca prosedur pembedahan atau anestesi, yang biasanya gelisah ini disebabkan karena hipoksia, asidosis,
buli-buli penuh, atau karena nyeri pasca operasi yang dirasakan pasien, ataupun karena efek samping obat seperti efek samping ketamin. Untuk penanganannya, kita terlebih dahulu mencari tahu penyebabnya dan kita singkirkan penyebabnya. Lalu apabila diperlukan dapat pula diberikan obat penenang seperti midazolam. Gangguan pernafasan atau oksigenasi ventilasi, ada dua permasalahan umum yang terjadi, yaitu depresi nafas dan obstruksi nafas. Depresi nafas disebabkan karena terjadinya efek samping obat narkotik yang diberikan selama prosedur pembedahan atau anestesi. Disebabkan juga karena efek sisa dari obat pelumpuh otot yang juga menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot pernafasan. Yang ketiga, akibat adanya gangguan dari keseimbangan elektrolit. Untuk penanganannya dari depresi nafas, segera berikan bantuan nafas, lalu identifikasi penyebab dan lakukan terapi sesuai penyebabnya. Apabila disebabkan karena obat pelumpuh otot, maka kita berikan penawar dari obat tersebut. Obstruksi nafas dapat disebabkan karena sumbatan lidah pada hipofaring, spasme lidah, lendir dan air liur yang menyumbat saluran nafas, bekuan darah yang menyumbat saluran nafas, ataupun muntahan yang menyebabkan penyumbatan dari saluran nafas. Identifikasi dari penyebabnya, lalu lakukan tindakan sesuai penyebabnya. Obstruksi nafas, contohnya obstruksi nafas karena lidah, kita dapat posisikan lidah agar tidak menutupi saluran nafas sehingga obstruksi nafas dapat diselesaikan. Gangguan kardiovaskular atau gangguan sirkulasi kita bagi menjadi 3 permasalahan, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi, tekanan darah rendah atau hipotensi, dan gangguan irama jantung. Kita mulai dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hal ini disebabkan karena nyeri pasca bedah dan iritasi dari pipa endotracheal tube, di mana nyeri ini dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, kelebihan infus. Yang ketiga, karena buli-buli yang penuh. Yang keempat, karena hipoksia, hiperkapni, dan asidosis. Keadaan-keadaan ini dapat menyebabkan tekanan darah pada pasien pasca prosedur pembedahan meningkat. Untuk penanganannya, sama seperti sebelumnya, yaitu identifikasi dari penyebab tekanan darah tinggi ini dan lakukan terapi sesuai dari penyebabnya. Hipotensi atau tekanan darah rendah disebabkan karena hipovolemik, tentunya karena perdarahan saat prosedur bedah. Hal ini menyebabkan hipovolemik, atau bisa disebabkan juga karena infus yang kurang, atau karena urin yang terlalu banyak atau poliuri, atau karena adanya sekuestri dari sisa cairan. Yang kedua, karena kontraktilitas otot jantung yang menurun. Yang ketiga, karena adanya dilatasi dari pembuluh darah. Penanganannya dengan identifikasi penyebab dan lakukan terapi sesuai penyebabnya. Yang ketiga, gangguan irama jantung disebabkan paling sering karena gangguan keseimbangan elektrolit, hipo atau hiperkalemi, disebabkan karena asidosis atau alkalosis, disebabkan juga karena hipoksia atau hiperkapnia, dan juga disebabkan karena penyakit primer jantung. Identifikasi penyebab dan lakukan terapi sesuai penyebabnya, termasuk konsultasi ke teman sejawat jantung. Untuk gangguan fungsi ginjal, jadi ini disebabkan karena masalah-masalah prerenal, renal maupun postrenal, masalah prerenal seperti hipovolemik, atau masalah postrenal seperti adanya retensi urin. Penanganannya, identifikasi penyebab dan lakukan terapi sesuai penyebabnya, dan apabila diperlukan dapat pula dilakukan dialisis. Mual muntah pasca prosedur pembedahan atau prosedur anestesi disebabkan karena pemakaian obat-obatan seperti pemakaian opioid dan juga karena prosedur pembedahan itu sendiri, seperti misalnya bedah intraabdomen menyebabkan mual muntah. Risiko yang ditimbulkan ketika pasien belum sadar namun pasien mengalami mual muntah di ruang pulih pasca anestesi adalah menyebabkan sumbatan jalan nafas, menyebabkan gangguan dari respirasi. Yang kedua, dapat menyebabkan aspirasi asam lambung dan menyebabkan Mendelssohn syndrome. Pengobatan dari mual muntah ini adalah obat antiemetik seperti dehydrobenperidol dan juga ondansetron. Bila terjadi aspirasi lambung, agar tidak berangsur-angsur memburuk, segera lakukan intubasi trakea dan berikan nafas buatan dan lakukan cuci bronkus.
menggigil atau shivering disebabkan karena hipotermi akibat efek obat bius dan juga kehilangan panas tubuh. Atau juga menggigil dapat disebabkan karena hipertermia akibat efek obat bius inhalasi atau succinylcholine. Terapinya disesuaikan dengan penyebabnya. Apabila disebabkan karena hipotermi, diberikan selimut dan petidin, dan apabila penyebabnya adalah hipertermi, dapat dilakukan pendinginan dengan mengatur suhu air conditioner ataupun melakukan tindakan-tindakan pendinginan lainnya. Nyeri pasca operasi. Nyeri pasca bedah atau pasca operasi termasuk nyeri akut nociceptif dengan batasan nyeri adalah 72 jam. Apabila lebih dari 72 jam, kita dapat kategorikan nyeri juga sebagai nyeri neuropatik apabila bedah dilakukan pada area-area sistem saraf pusat seperti kepala. Disebabkan oleh kerusakan jaringan akibat trauma bedah, di mana di sini menimbulkan respon hormonal bifasik, yaitu penurunan hormon anabolik seperti insulin dan peningkatan hormon katabolik seperti katekolamin, steroid, glukagon, dan tirosin, sehingga hal ini mengganggu fungsi organ vital. Terapi dari nyeri pasca operasi adalah preemptif dengan premedikasi terlebih dahulu, preventifnya terlebih dahulu dengan itu, lalu selama anestesi analgesi diberikan juga suplemen opioid intratekal atau epidural, lalu pelihara dengan opioid atau analgetik antiinflamasi non-steroid diberikan secara intramuskular, bolus intravena atau infus tetes kontinu. Pembahasan mengenai nyeri pasca operasi akan kita bahas di video lainnya yang membahas khusus mengenai nyeri. Kriteria pemindahan dari ruang pulih pasca anestesi ke bangsal seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah setelah 30 menit pemberian opiat terakhir. Yang kedua adalah tidak ada perdarahan dari luka operasi yang kita pantau di ruang pulih pasca anestesi. Lalu skor Aldrete-nya adalah 9-10. Tidak ada penyulit atau masalah di ruang pulih yang mengancam, serta tidak memerlukan tindakan atau terapi khusus. Apabila kriteria-kriteria ini sudah terpenuhi, maka pasien dapat dipindahkan dari ruang pulih pasca anestesi ke ruang rawat inap atau ke ruang bangsal. Baik, terima kasih sudah menonton. Ini merupakan bagian terakhir dari kedokteran perioperatif atau perioperatif medicine, di mana pada video pertama kita telah membahas mengenai perioperatif medicine secara singkat dan juga periode preanestesi, dan di video kedua kita membahas mengenai periode durante operasi atau periode anestesi, dan yang pada video ini kita bahas mengenai periode pasca operasi atau anestesi. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton.